Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kali ini kita akan membahas tentang perancangan jaringan 4G LTE di Kabupaten Purbalingga pada frekuensi 1800 MHz. Sebelum itu, perkenalkan kami dari kelompok 6 yang beranggotakan yang pertama ada Anas Sarjata Mahalim, kemudian ada saya sendiri, Oscar Pratama, kemudian ada teman saya Muhammad Alauddin Hilmi, kemudian ada Ananda Atis Hendrawan, dan terakhir ada Salman Atar Farisi. Nah, kali ini kita akan membahas kenapa kami kelompok 6 mengambil judul tersebut dan metode apa yang akan kami gunakan untuk penelitian ini. Baik, yang pertama itu ada pendahuluan. Teknologi telekomunikasi seluler bergerak dengan sangat cepat, dimulai dari GSM, GPRS, Edge, WCDMA, hingga HSDPA. Meskipun teknologi tersebut belum menjangkau seluruh daerah di Indonesia, telah muncul teknologi baru yaitu LTE. Di Indonesia sendiri, implementasi LTE masih belum menyeluruh dan baru diterapkan di beberapa kota besar saja. Namun frekuensi untuk menggelar LTE sudah disediakan, salah satunya pada frekuensi 1800 MHz. Frekuensi ini dipilih karena memiliki keseimbangan yang menguntungkan antara area cakupan dan kapasitas jaringan, sehingga menjadikannya pilihan yang lebih disukai di Indonesia untuk implementasi 4G LTE. Pada penelitian ini, yang dianalisis yaitu kinerja coverage dan kualitas sinyal jaringan LTE milik salah satu operator seluler nasional di area Kota Purbalingga. Baik, metode metode yang kita gunakan ada beberapa metode untuk penelitian kali ini. Yang pertama adalah metode studi literatur. Tentunya untuk memulai sebuah penelitian kita harus banyak-banyak membaca. Tahap awal yaitu melibatkan peninjauan pustaka dan referensi yang terkait dengan teknologi 4G LTE dan alokasi frekuensi 1800 MHz dan standar desain jaringan seluler. Ini termasuk prinsip dasar dari teknologi LTE, kemudian karakteristik frekuensi 1800 MHz dan pedoman desain itu sendiri. Selanjutnya, Lalu selanjutnya ada metode penelitian dengan pengumpulan data. Fase ini berfokus pada pengumpulan data mengenai demografi dan geografi, yaitu informasi tentang jumlah populasi, kepadatan, dan fitur geografis Kabupaten Purbalingga. Persyaratan lalu lintas, estimasi jumlah pengguna, pola penggunaan, data, dan kapasitas jaringan. Lalu ada infrastruktur yang ada yaitu dengan lokasi menara telekomunikasi saat ini dan ketersediaan jalur transmisi dan kondisi jaringan yang ada. Data bersumber dari lembaga yang terkait, survei lapangan, dan sumber sekunder. Selanjutnya ada analisis persyaratan jaringan. Di sini pada tahap ini persyaratan jaringan dianalisis berdasarkan yang pertama itu ada estimasi kapasitas trafik, yaitu untuk menghitung kebutuhan kapasitas berdasarkan jumlah pengguna dan penggunaan data rata-rata. Nah, lalu yang kedua ada cakupan area. Di sini berfungsi untuk mengidentifikasi area yang membutuhkan cakupan jaringan dengan fokus pada wilayah dengan kepadatan penduduk dan aktivitas ekonomi yang tinggi. Tahap awal melibatkan pinjauan pustaka dan referensi yang terkait dengan teknologi 4G LTE, alokasi frekuensi 1800 MHz dan standar desain jaringan seluler ini termasuk prinsip dasar teknologi LTE seperti arsitektur jaringan dan mekanisme komunikasi. Yang dua itu karakteristik frekuensi 1800 MHz yang menyoroti kekuatan dan keterbatasannya di wilayah semi perkotaan, semi Kabupaten Purbalingga,
Yang ketiga itu pedoman desain jaringan yang laras dengan standar dan peraturan internasional. Nah, metode selanjutnya adalah desain jaringan. Ya, fase desain itu meliputi pemilihan lokasi, eh, kemudian simulasi cakupan dan kapasitas menggunakan software atau kemudian optimasi frekuensi dan simulasi dan evaluasi jaringan. Kemudian desain yang diusulkan diuji melalui simulasi juga menggunakan software atau kemudian cakupan sinyal di berbagai kondisi kasus, kinerja jaringan dalam mengelola lalu lintas dalam berbagai skenario. Hasil simulasi dinilai untuk memverifikasi bahwa desain memenuhi standar teknis dan persyaratan yang ada. Kemudian metode terakhir adalah dokumentasi dan pelaporan. Eh, output dari output dari penelitian ini adalah jurnal sehingga eh, akhir akhir dari penelitian ini kita publikasikan melalui jurnal. Mungkin itu aja dari kelompok 6 dan pembahasan kami masih sampai situ. Terima kasih telah memperhatikan. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.